lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahut tsana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk meneruskan kegiatan rutin kita, yaitu mempelajari ilmu agama, ilmu yang daruri. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengikutinya. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang ilmu akhlak, tasawuf, ataupun maksiat-maksiat, ma'asi dari anggota badan yang itu kemungkinan dilakukan oleh anggota badan, sehingga seharusnya kita harus mengetahui sehingga kita bisa menjauhinya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut. Sebagiannya diantaranya adalah lamaran sesama orang muslim, sudah didahului oleh orang lain dengan berbagai persyaratan-persyaratan dan penjelasan-penjelasan. Kemarin kita jelaskan yang dinamakan haram itu kalau si ceweknya itu sudah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya kita niatkan ya, lillahi ta'ala, kita niatkan dalam hati, kita mengaji ini hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini salah satu bekal kita di akhirat nanti. Kalau kita belajar dengan ikhlas, dengan mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, imtithalun li awamirillah, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi kita, mencari ilmu agama yang daruri itu wajib bagi kita, maka kita akan mendapatkan pahala dan kita akan insya Allah semuanya akan mendapatinya di kemudian hari di alam barzakh atau di kuburannya. Makanya kita niatkan sebelum kita lanjutkan kajian ini. Jadi yang berikutnya itu adalah menjelaskan termasuk maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh mulut itu adalah berfatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa didasari ilmu agama. Ketika orang ditanya kemudian dia berfatwa memberikan hukum ini halal, ini haram, ini makruh ataupun yang lain, intinya perkara tersebut itu adalah perkara yang berurusan dengan agama, memfatwakan kepada orang lain tanpa didasari dengan ilmu agama, tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya keilmuannya, tidak pernah seperti itu. Kemudian dia memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu, maka dia berdosa besar. Kata dalam hadis, man fatwa bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Orang yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu agama, tidak didasari dengan ilmu, maka seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi akan melaknatnya. Artinya apa? Dosa besar. Dia dosa besar. Seharusnya bagi seseorang tersebut itu harus selalu ingat bahwasanya berfatwa kalau tidak didasari dengan ilmu itu akan berdosa besar. Itu harus ditanamkan pada dirinya. Lihat sekarang itu banyak orang yang berfatwa tidak didasari dengan ilmu agama. Banyak sekali. Itu orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar dari orang-orang yang alim, yang thiqah, kemudian difatwakan hanya sekedar mencari dari
internet, hanya sekedar membaca, hanya sekedar dia itu mencari di Google, maka la'anathu malaikatus sama'i wal ard, akan dilaknat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, semua malaikat, dan penduduk bumi, yaitu malaikat yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Itu maksudnya. Mereka akan melaknat orang tersebut. Intinya apa? Orang tersebut berdosa besar. Berdosa besar. Makanya kata para ulama, ketika orang tersebut itu menjaga ilmu agama, itu lebih berat daripada menjaga harta. Itu lebih berat. Amanahnya, tentang amanah, itu sangat diperlukan. Kalau sekarang kan seakan-akan kayak kebalik. Seakan-akan kayak kebalik. Nauzubillah. Kalau masalah harta agak mendingan. Tapi kalau masalah artinya mendingan itu dia itu ya amanah. Tapi ketika masalah agama dia itu diumbar. Artinya apa? Dia tidak menanamkan pada dirinya perkataan tidak tahu. Kita lihat saja banyak orang-orang yang ketika ditanya orang tersebut itu semuanya perkara-perkara yang ia tanya, yang ditanyakan kepadanya, itu semuanya dijawab. 1000 pertanyaan dijawab. 100 pertanyaan kayak nggak pernah didengar darinya, itu tidak tahu, tidak pernah mendengar. Tidak pernah. Tidak ada kata-kata tersebut. Orang-orang yang na'udzubillah banyak sekali pada zaman sekarang itu. Banyak sekali. Kalau ulama dulu itu sangat amanah. Amanah dalam masalah ilmu agama. Ketika mereka ragu ataupun kadang ingat kadang enggak gitu, mereka akan mengatakan tidak tahu, karena ini bentuk dari orang-orang yang fiqh, orang-orang yang terpercaya keilmuannya, orang-orang yang takut tentang akhirat. Jadi ketika ditanya kalau tidak ada ilmunya, tidak yakin, maka mereka tidak akan mengatakan atau berfatwa. Mereka akan mengatakan kita murojaah, kita akan mengulangi, kita akan lihat pelajaran kita yang pernah kita tuntut pada guru-guru kita. Begitu kalau orang-orang itu benar-benar takut kepada akhirat. Jadi harus ditanamkan kepada diri seseorang bahwasanya ketika orang tersebut itu berfatwa tanpa didasari dengan ilmu agama, maka akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jadi dosanya sangat besar sekali. Dosanya sangat besar sekali. Itu harus ditanamkan kepada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sekarang kan kayaknya tidak ada bedanya antara orang yang belajar, antara orang yang tidak belajar. Semuanya membahas tentang hukum. Semuanya menurut dirinya sendiri. Padahal ilmu tidak seperti itu. Ilmu itu dari guru sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Coba bayangkan kalau kita salah dalam mengucapkan, memfatwakan tanpa ilmu. Itu kan berdosa. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah apa yang ia fatwakan itu salah, kemudian nanti yang muridnya, umpamanya muridnya itu 100. Itu akan membawa fatwa yang salah dari gurunya tanpa diralat. Akan membawa mengajarkan kepada muridnya 1000, 2000, 3000 sampai banyak sekali. Sampai banyak sekali. Nanti di akhirat akan ditanya, ini menurut siapa? Menurut dia. Akhirnya bersumber kepada seseorang. Satu orang itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amanah dalam masalah menjaga ilmu itu lebih berat daripada sekedar harta. Itu lebih berat. Sesungguhnya apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu dengar,
itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Nabi kita Nabi Muhammad ketika ditanya tentang masalah khairul biqa dalam satu riwayat bagian bumi mana yang paling baik, bagian bumi mana yang paling baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya kan seorang nabi, kenapa saya itu tidak tahu tentang pertanyaan umat saya atau iya pertanyaan umat saya, kenapa tidak tahu? Nanti akan dikatakan kamu bodoh. Enggak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan tentang sesuatu yang tidak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. As'alu Jibril, saya akan bertanya kepada Jibril. Ditanya tentang masalah bagian bumi mana yang paling baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi tidak mengatakan saya kan seorang nabi, kenapa saya tidak mengatakan seadanya, meskipun tidak tahu kan saya kan seorang nabi. Nanti umat saya mengatakan kepada saya gimana? Tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya la adri, tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu itu sendiri. Separuh dari ilmu itu sendiri itu adalah tidak tahu. Kata tidak tahu berarti menunjukkan orang tersebut itu adalah amanah. Berarti menunjukkan orang tersebut itu adalah terpercaya. Nabi Muhammad ditanya tentang bagian bumi mana yang paling baik. Nabi Muhammad mengatakan, la adri, saya tidak tahu. As'alu Jibril, saya akan tanya kepada malaikat Jibril. Begitu juga Jibril. Jibril ketika ditanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagian bumi mana yang paling baik, nah, Jibril itu tidak mentang-mentang dia adalah yang mengantarkan wahyu, dia mengatakan saya kan malaikat yang mengantarkan wahyu. Kenapa saya tidak mengetahui? Tidak ngawur istilahnya. Ilmu bukan ngawur, ilmu bukan diajarkan dengan cara begitu, bukan. Itu ilmu yang tidak ada sanadnya, tidak ada rantai keilmuan kepada kiai-kiai ataupun para habib dan para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan begitu caranya. Akan tapi ketika memang benar-benar tidak tahu, maka kita katakan la adri, tidak tahu. Jibril, malaikat Jibril pengantar wahyu itu ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagian bumi mana yang paling baik, bagian bumi mana yang paling jelek, Jibril mengatakan tidak tahu, la adri, as'alullah, saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diturunkan kepada malaikat Jibril wahyu, suruh disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bagian bumi yang paling baik itu adalah masjid, bagian bumi yang paling jelek itu adalah pasar. Jadi tidak mentang-mentang Nabi, tidak mentang-mentang malaikat dia mengatakan semua yang ditanya harus dijawab, tidak. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kita katakan seandainya itu tidak yakin, kita katakan tidak tahu, tidak pernah mendengar. Saya akan murojaah, saya akan mengulangi pelajaran yang pernah kita ambil. Begitu, bukan langsung dijawab yang sehingga akan membahayakan dirinya. Itu adalah dosa besar, berfatwa tanpa didasari ilmu agama. Itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bagaimana kita menyampaikan ilmu itu dengan amanah, dengan terpercaya. Bahwasanya memang kalau tidak tahu, memang tidak tahu. Memang kalau ragu-ragu kita katakan murojaah dulu, mengulangi dulu. Kita tanyakan dulu kepada yang tahu. Kita orang-orang yang yang terpercaya tentang keilmuannya, dia akan mengatakan seperti itu. Dia akan mengatakan seperti itu. Kemudian dicontohkan juga sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita kan udah terkenal ada kata-kata bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah babul ilmi. Nabi Muhammad itu diperumpamakan adalah Madinatul Ilm. Kotanya ilmu itu Nabi Muhammad diperumpamakan. Karena apa? Ilmu semuanya bersumber dari sana.
Babul ilmi, Ali, pintunya. Artinya apa? Luas ilmu Ali itu dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Itu sangat luas. Tapi apa yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Dia pernah mengatakan wa bardaha 'alal kabid an us'ala 'ala syai'in la ilma li bihi fa aqulu la adri. Sungguh tenang hatiku, kata Sayyidina Ali. Sungguh tenang, sungguh tentramnya hatiku ketika saya ditanya sesuatu yang sesuatu itu tidak saya ketahui, maka saya akan mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sayyidina Ali mengatakan begitu. Kita apanya dengan Sayyidina Ali? Nabi Muhammad SAW mengatakan la adri. Tidak tahu apanya kita itu dengan mereka. Dengan Nabi kita, tuntunan kita. Orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Apanya kita dengan mereka sehingga kita semuanya pertanyaan itu harus dijawab. Semua pertanyaan harus enggak, bukan seperti itu. Itu tidak amanah. Itu tidak amanah. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya sungguh tenangnya hatiku jika aku ditanya tentang permasalahan yang aku tidak tahu, maka aku akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik radhiyallahu anhu yang mempunyai mazhab Malikiyah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu pernah ditanya pertanyaan kurang lebih 48 pertanyaan. Yang dijawab cuma berapa coba? 12. Yang dijawab hanya 12. Yang 36 tidak dijawab. Seandainya dijawab pun mampu dia, seandainya, tapi karena ada ilmunya bagi dia, tapi tidak berusaha untuk menggunakan ilmunya tersebut. Intinya yang 36 mengatakan la adri, tidak tahu, yang dijawab itu hanya 12. Coba. Nah, Imam Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita kata-kata tidak tahu. Jangan sampai kita itu lupa dengan kata-kata tidak tahu. Bahkan itu adalah separuh daripada ilmu, bagian daripada ilmu. Ketidaktahuan, kata-kata tidak tahu itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu adalah orang yang memang terpercaya keilmuannya. Orang yang terpercaya keilmuannya. Itu perlu diingat. Itu kata-kata para ulama mendidik kepada kita. Kata-kata para ulama mendidik kepada kita untuk sering tidak lupa dengan perkataan tidak tahu. Ketika ditanya, saya tidak tahu. Kalau memang benar-benar tidak tahu, tidak ada ilmunya, tidak pernah mendengar dari orang-orang yang terpercaya tentang keilmuannya. Jadi kalau orang tersebut berfatwa tanpa didasari ilmu agama, maka dia akan berdosa besar, akan bertanggung jawab di akhirat nanti tentang apa yang ia sampaikan kepada orang lain. Itu berdosa besar. Jadi termasuk maksiat mulut itu adalah berfatwa tanpa didasari dengan ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah disebutkan di sini mengajarkan dan mempelajari setiap ilmu yang membahayakan tanpa ada sebab syar'i. Belajar atau mengajarkan ilmu yang membahayakan menurut syarak, menurut agama. Seperti apa? Ilmu sihir, jelas. Kemudian ilmu apa? Ilmu tentang menerka. Menerka seakan-akan dia tahu tentang di kehidupan di kemudian hari. Kamu kalau dicuri, umpamanya, ada barang kamu yang dicuri, kemudian nanti orangnya lari ke selatan. Selatan, utara, sampai nggak ada titik temu. Itu biasanya kan ada seperti itu, tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu adalah menurut syarat itu membahayakan. Kenapa? Karena yang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui
sesuatu yang ada di bumi. Tidak ada yang ada di bumi, di langit yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di muka bumi ataupun di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui karena Allah taala memberitahukannya. Karena Allah taala memberikan wahyu kepada dia bahwasanya si fulan ini adalah orang yang munafik umpama. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukannya, yang memberikan wahyu kepadanya. Jadi tidak bisa dikatakan, tidak boleh dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengetahui segala sesuatu seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak boleh. Itu kan menyifati makhluk dengan sifat Allah. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan karena dia sangat mengagungkan Nabi SAW, itu bukan mengagungkan bahkan itu mencela Nabi. Kenapa? Karena menyifati Nabi dengan sifat Allah. Katanya Nabi Muhammad SAW itu mengetahui segala sesuatu seperti halnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad itu mengetahui karena Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Memberikan wahyu kepadanya. Apalagi yang kita-kita ini. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa dia sok mengatakan bahwasanya kamu itu nanti katanya rizkinya lancar. Rizkinya lancar. Kalau kamu begini. Nanti burung ini saya lepaskan. Kalau dia ke kanan, maka nanti itu berbahaya bagi kamu. Kalau ke kiri, oh itu kamu tandanya kamu akan memperoleh keberuntungan. Sama itu. Tidak boleh. Itu adalah sesuatu yang ilmu yang membahayakan menurut syara. Karena itu berhubungan dengan masalah gaib. Masalah yang hanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di muka bumi dan di langit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh belajar ataupun mengajarkan ilmu yang membahayakan. Membahayakan itu maksudnya seperti itu. Seperti ilmu sihir, seperti ilmu perbintangan, seperti ilmu menerka rizki, mengatakan rizki begini. Intinya ilmu-ilmu yang gaib begitu, itu tidak boleh belajar ataupun mengajarkan. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan kecuali tanpa sebab syar'i. Nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang diperbolehkan. Seperti ceritanya melakukan ataupun ada sebagian ulama itu atau malaikat mengajarkan tentang ilmu sihir yang tujuannya untuk apa? Untuk membedakan antara sihir dengan mukjizat. Jadi karena sihir itu kan bisa sihir itu bisa bisa ditertandingi begitu. Bisa tertandingi. Orang ini berbuat ini, orang ini bisa berbuat ini. Bisa tertandingi. Tapi kalau mukjizat kan tidak. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa tertandingi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membedakan antara mukjizat dengan sihir, maka itu kan sebab syar'i. Supaya tahu bahwasanya ini sihir ini bisa ditandingin. Sihir itu bisa ditandingi, tertandingi dengan perkara yang lain. Maka itu adalah salah satu contoh sebab syar'i yang diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Dosa besar. Berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi, tapi perlu diketahui bahwasanya berhukum selain berhukum Allah, hanya seperti itu,
itu adalah dosa besar. Tidak mengatakan bahwasanya tidak meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih tinggi, atau mengatakan selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah. Tidak mengatakan begitu, tidak meyakini seperti itu, maka itu berdosa besar. Maka itu berdosa besar, bukan keluar dari Islam. Ingat, bukan keluar dari Islam. Orang yang berhukumkan dengan hukum selain hukum Allah, kalau dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang tertinggi, tidak ada yang menyamainya, maka dia berdosa besar. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini sering digembar-gemborkan oleh sebagian kelompok, katanya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukumkan bima anzalallah, dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun. Maka orang tersebut itu katanya kafir, keluar dari Islam. Sebagian kelompok mengatakan begitu. Dalam satu riwayat faulaika humuz zalimun. Faulaika humul fasikun, sama. Zalimun, fasikun, kafirun sama. Dalam 3 ayat itu, 3 ayat dalam satu baris. Itu katanya bahwasanya ini pentingnya orang mengaji. Supaya apa? Supaya tahu cara mengartikan ayat itu bagaimana. Artinya di sini bahwasanya orang yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah masih meyakini hukum Allah tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang menyamainya. Maka orang tersebut itu berdosa besar, tidak apa? Tidak keluar dari Islam. Tidak semua kata-kata al-kafirun itu adalah keluar dari Islam. Pertama, karena Ibnu Abbas mengatakan, menafsiri ayat ini bahwasanya yang dimaksud al-kafirun ay kufrun duna kufrin. Artinya kufur di bawah kekufuran. Artinya apa? Dosa besar itu. Maksudnya Ibnu Abbas itu mengatakan begitu. Kemudian bahwasanya dalil tentang bahwasanya tidak setiap kata-kata di hadis, tidak setiap kata-kata di Al-Qur'an itu adalah al-kafirun, itu adalah keluar dari Islam. Nabi SAW mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Bahwasanya mencaci maki orang muslim itu fasik, dosa. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya itu juga kufur. Nah, kata-kata kufur ini kan jelas bukan keluar dari Islam. Kenapa? Karena ayat lain mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Antara ayat dengan ayat saling berkesinambungan, saling mendukung. Antara hadis yang benar dengan ayat saling mendukung. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang mukmin yang saling membunuh masih disebut mukmin. Membunuh tapi masih disebut mukmin. Berarti apa? Ayat yang sering digembar-gemborkan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah maka dia keluar dari Islam. Bukan begitu, bukan mutlak begitu. Ibnu Abbas jelas mengatakan menafsiri ayat tersebut kufrun duna kufrin. Kufur di atas di bawah kekufuran. Artinya apa? Dosa besar. Kemudian dalil bahwasanya, bukti bahwasanya tidak setiap kekufuran itu adalah keluar dari Islam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, dosa, wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya juga kufur. Ini kufur ini bukan keluar dari Islam. Karena apa? Itu ada ayat lain yang menunjukkan orang yang saling bunuh itu masih disebut mukmin. Orang yang saling bunuh wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya orang saling membunuh Islam, membunuh muslim, saling membunuh orang muslim itu disebut masih muslim, masih mukmin.
Tidak mungkin kalau ayat tersebut dinamakan keluar dari Islam, kemudian disebutkan di situ adalah orang mukmin. Itu coba. Kalau orang yang tidak belajar dengan guru yang benar, kita tidak akan tahu. Seakan-akan mengatakan bahwasanya antara ayat dengan ayat itu saling bertentangan. Jadi kaidah mengatakan antara ayat satu dengan ayat yang lain saling berkesinambungan, saling mendukung. Antara ayat dengan hadis, kalau hadis itu adalah tsabit, sahih, benar dari Nabi SAW, itu saling mendukung, saling menjelaskan antara ini dengan ini. Kalau dalam ayat itu kurang jelas, dijelaskan dalam hadis. Tidak akan berbenturan. Tidak akan berbenturan. Jadi intinya apa? Orang yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah masih mengatakan bahwasanya meyakini bahwasanya hukum Allah itu di atas segalanya, masih mengatakan meyakini bahwasanya hukum Allah itu tidak ada yang menyamainya, maka orang tersebut itu berdosa besar. Sedangkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu artinya bukan adalah keluar dari Islam. Orang yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah artinya adalah berdosa besar. Dalilnya apa? Buktinya apa? Al-kafirun, tidak semua kata-kata al-kafirun itu adalah keluar dari Islam. Hadis menjelaskan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Jadi mencaci maki orang yang muslim itu fasik, membunuh orang muslim, berarti ya orangnya yang juga itu adalah muslim yang membunuh. Wa qitaluhu kufrun. Maka membunuhnya itu adalah kufur. Kufur di sini adalah dosa besar. Apa buktinya dalam ayat? Nah, saling mendukung kan, saling menjelaskan. Dalam ayat lain dijelaskan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu, artinya jika ada dua kelompok orang mukmin yang saling membunuh, masih disebut mukmin di sini. Saling membunuh. Ini membunuh, satu muslim bunuh yang lain, yang ini juga membunuh, ingin membunuh. Maka di situ masih disebut mukmin. Jadi ayat tadi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun bukan artinya adalah keluar dari Islam. Akan tapi kata para ulama itu adalah dosa besar. Dosa besar ini manfaatnya, faedahnya orang itu mengaji tahu. Karena seberapa apapun pinternya kita, kan tidak semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran mampu untuk kita kuasai. Jangan-jangan kita ketika berfatwa ini berbenturan dengan ayat yang lain. Kayak seperti yang kita jelaskan tadi. Makanya udahlah kita ikuti ulama saja. Kita ikuti ulama yang benar-benar ulama, yang benar-benar ulama yang thiqah, yang terpercaya keilmuannya. Itu insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi termasuk dari maksiat lisan, maksiat mulut adalah berhukumkan dengan hukum selain hukum Allah. Itu berdosa. Bukan keluar dari Islam jika orang tersebut hanya berhukumkan selain hukum Allah. Supaya lebih pahamnya itu, umpamanya hukumnya itu adalah bukan hukum yang dari Al-Quran, bukan hukum dari hadis, begitu. Hanya berhukumkan itu, tapi masih menganggap bahwasanya hukum Al-Quran, hukum hadis, dalam hadis, hukum Islam itu masih di atas segalanya. Itu masih di atas segalanya. Maka orang tersebut itu berdosa, bukan keluar dari Islam. Beda lagi kalau menganggap bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih tinggi, maka itu nanti ya beda lagi hukumnya. Jadi harus diketahui kita bersama. Kemudian yang berikutnya adalah wan nadbu. Wan nadbu atau di sini adalah nadab. Nadab itu yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit dengan mengeraskan suara dengan perkataan seperti duhai pelindungku. Jadi termasuk maksiat mulut itu apa? Ketika ada orang yang meninggal. Orang meninggal itu adalah orang yang kita cintai.
orang yang kita kasihi. Sering kita itu ada permasalahan selalu datang kepadanya, minta solusi. Dia membantu kita, kita dalam kesusahan, kemudian dia membantu kepada kita. Begitu. Kemudian suatu saat dia meninggal. Meninggal, saking sedihnya orang tersebut, itu apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal yang ketika itu pernah menolong dia. Tapi dengan suara yang lantang. Suara yang lantang. Ini tidak boleh. Ini haram. Ini haram. Jadi tidak boleh. Jadi menyebutkan, mengingatkan, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal yang dulunya ketika masih hidup, dia sangat membantu dia. Dengan suara yang lantang. Maka ini tidak boleh. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah begitu. Orang jahiliyah itu dulu kalau ada orang yang meninggal, maka banyak orang-orang yang orang-orang terdekatnya itu biasanya itu sengaja memanggil orang lain, biasanya perempuan pada dipanggil. Kemudian disuruh apa? Disuruh untuk menangis. Disuruh untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dengan suara lantang. Supaya tahu tetangga semua orang mengetahui bahwasanya si mayit ini adalah orang yang dermawan. Itu dulu kebiasaan orang jahiliyah seperti itu. Dalam Islam itu tidak boleh. Tidak boleh ketika ada orang yang sangat disayangi, kemudian kita itu menyebutkan kebaikannya dengan suara lantang, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya itu adalah niyahah. Menjerit-jerit dengan nada tidak sabar terhadap musibah, kematian secara sengaja. Menjerit. Begitu juga yang senada, yang hampir sama dengan nadab. Kalau nadab itu tadi kan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Kalau ini menjerit sampai menyobek-nyobek pakaian karena ditinggalkan oleh orang yang sangat disayangi. Menjerit seakan-akan dia tidak terima terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sengaja dilakukan, bukan karena karena ketidaksengajaan, disengaja. Banyak kan seperti itu, maka itu tidak boleh. Haram. Maka itu tidak boleh. Bahkan kalau umpamanya dia protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dia keluar dari Islam. Tapi kalau hanya sekedar menangis, sedih, ya itu wajar, itu wajar. Tapi yang diharamkan di sini, kalau dia sampai menyebutkan kebaikan si mayit dengan suara yang lantang, maka dia itu tidak boleh seperti itu, karena itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Begitu juga kalau dia menjerit sampai menyobek-nyobek pakaiannya, seperti itu dengan sengaja, maka itu tidak diperbolehkan, itu diharamkan. Itu termasuk dari maksiat mulut. Maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh mulut. Kita mengetahuinya supaya kita menjauhinya, bukan untuk dilaksanakannya. Orang yang tidak mengetahui kejelekan, kemungkinan dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Makanya kita mengetahui kejelekan ini supaya kita bisa menghindarinya. Termasuk dari maksiat mulut adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dengan suara yang sangat lantang, atau dia itu menjerit-jerit sambil menyobek-nyobek baju. Menjerit itu berarti suaranya itu keras. Berteriak-teriak seakan-akan tidak terima terhadap qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan dengan sengaja, maka itu haram. Kalau dia itu benar-benar tidak terima, protes terhadap ketentuan Allah, maka bisa keluar dari Islam. Itu gunanya kita belajar. Makanya kalau belajar itu bisa kita itu antisipasi kalau orang yang kita cintai meninggal, ya sedih, menangis, tapi tidak akan sampai melakukan perkara ini yang diharamkan. Kita kembalikan bahwasannya itu semuanya kehendak Allah.
Allah yang memberi kepada kita, maka Allah Ta'ala akan mengambilnya. Pada suatu saat pasti akan mengambilnya. Itu adalah kalau kita belajar ilmu agama. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana harus kita berdiam diri, itu kita tahu dengan ilmu agama. Kemudian yang berikutnya itu adalah setiap perkataan untuk melakukan mendorong untuk melakukan perkara yang diharamkan. Seperti apa? Seperti umpamanya setiap perkataan dan perkataan tersebut mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tuh si Zaid itu bunuh dia, pukul dia. Itu kan mendorong untuk melakukan kejahatan. Musuhin dia. Itu sama. Maka itu tidak boleh. Setiap perkataan tersebut itu mendorong kepada kemaksiatan, perkara yang diharamkan, berarti harus tahu kan yang diharamkan itu apa saja. Harus tahu. Makanya mengaji itu gunanya supaya kita tahu, supaya kita bisa menghindarinya. Itu si Zaid itu pukul dia. Itu orang itu jauhi. Karena nggak ada sabab syara. Tidak ada alasan apapun, tiba-tiba dia menyuruh kepada orang lain untuk menjauhi si A, orang-orang muslim. Untuk menjauhi si B, orang muslim. Tanpa ada alasan apapun. Maka itu mendorong orang lain, perkataan yang mendorong kepada orang lain untuk berbuat maksiat. Untuk mengerjakan perkara yang diharamkan. Maka itu hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya itu adalah melemahkan dari melaksanakan kewajiban. Ketika asik menonton TV, ketika asik kerja, udahlah. Kemudian ada sholat zuhur. Allahu Akbar azan. Sudah pasti masuk waktu zuhur. Tahu dia dengan ilmunya. Kemudian dia mengatakan, ayo kita sholat, umpamanya ada yang ngajak. Udahlah, nanggung ini, ayo kita selesaikan sampai keluar waktunya. Maka itu berarti perkataan yang melemahkan orang tersebut untuk mengerjakan kewajiban. Maka itu haram, itu berdosa, dosa besar. Udah nanggung, ini kurang berapa saat lagi. Padahal kurang sedikit keluar waktu. Beda lagi kalau dia menunda sholat, maksudnya tidak melakukan sholat di awal waktu, hanya melakukan sholat di akhir waktu, masih dalam koridor waktu. Artinya semua sholatnya, semua rakaatnya masih dalam waktu. Beda lagi, maka itu boleh tidak haram. Akan tetapi yang lebih afdol, kita tahu bahwasanya melakukan sholat itu pada awal waktu. Sudah yakin bahwasanya waktunya sudah masuk, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sudah yakin, maka kita lakukan awal waktu. Dengan apa yakin itu? Dengan ilmunya, dengan muraqabahnya, dengan mengetahui cara masuk dan keluarnya waktu sholat. Dia yakin sudah masuk, kemudian sholat. Itu yang paling afdol. Tapi seandainya pun diakhirkan, selama tidak keluar waktu, maka itu boleh. Maka itu diperbolehkan. Ini ada orang lagi nonton TV umpamanya, ada orang lagi kerja, ada orang lagi masak dan lain sebagainya. Biasanya putri-putri ataupun perempuan-perempuan lagi masak, lagi enak-enak masak, kemudian zuhur. Padahal masih lama untuk menyelesaikan masak. Kemudian ketika zuhur sudah masuk, diajak untuk untuk sholat. Dia katanya nanggung. Maka itu juga tidak boleh. Perkataan tersebut melemahkan orang lain untuk mengerjakan kewajiban. Maka itu tidak boleh. Haram. Kemudian setiap perkataan tersebut itu mencela agama. Setiap perkataan tersebut itu mencela agama. Seperti apa mencela agama itu? Katanya sebagian orang mengatakan
udahlah nggak usah belajar ilmu agama. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan tersia-sianya waktu. Nauzubillah. Waktu kamu akan terbuang sia-sia. Atau mengatakan dia, udahlah nggak usah belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama, nanti kamu itu akan terkekang. Sedikit-sedikit tidak boleh. Gini tidak boleh. Kalau tidak belajar ilmu agama, kamu kan bebas. Dia mengatakan seperti itu. Maka orang tersebut itu jatuh pada maksiat. Haram. Bahkan bisa nanti kalau meremehkan, mengingkari terhadap apa yang dianjurkan oleh agama, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim, maka bisa keluar dari Islam kalau menentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, mengingkarinya. Tahu dia bahwasanya itu adalah wajib, mengingkarinya. Jadi termasuk dari maksiat lisan adalah dia mencela agama, ilmu agama. Seperti perkataan tadi, udahlah nggak usah belajar ilmu agama, itu menyia-nyiakan waktu itu. Ataupun apa? Udahlah nggak usah belajar ilmu agama karena akan menjadikan kamu itu terkekang. Menjadikan kamu terkekang. Sedikit-sedikit tidak boleh karena ini haram. Sedikit-sedikit tidak boleh. Ini tidak boleh karena memang dalam kacamata agama ini tidak boleh. Itu haram, itu bisa terjerumus pada maksiat, dosa. Kemudian salah seorang nabi atau mencela seorang nabi. Jadi setiap perkataan yang perkataan tersebut itu mengendorkan orang untuk berbuat wajib atau mendorong orang supaya melakukan keharaman, atau setiap perkataan yang perkataan tersebut apa? Mencela ilmu agama. Itu tadi dijelaskan contohnya. Yang mendorong orang untuk berbuat maksiat itu tadi. Melemahkan orang untuk mengerjakan kewajiban itu tadi contohnya. Yang ini contohnya adalah mencela setiap perkataan yang mencela Nabi. Nabi dari Nabi Allah. Seperti apa? Seperti mensifati Nabi dengan sifat yang tidak layak. Mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam naudzubillah ingin berbuat zina. Karena apa? Karena dia berdasarkan dalam Al-Qur'an katanya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Katanya walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Katanya karena dia bermodalkan bahasa Arab bahasa Indonesia, itu kan hammat. Hammat itu kalau dilihat dalam kamus bahasa Arab bahasa Indonesia, itu hammat itu qasadat, berkeinginan. Berarti Zulaiha itu adalah berkeinginan untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Kemudian kata-kata berikutnya walaqad hammat bi wa hamma. Kata-katanya sama hamma. Cuma tadi hammat itu untuk perempuan karena ada taknya, di sini untuk laki-laki hamma. Dikira sama dengan yang awal. Dikira sama karena yang pertama itu berkeinginan untuk zina, yaitu Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf juga begitu, karena katanya itu artinya bahasa Arabnya itu adalah hamma. Maka berarti itu artinya adalah qasada, berkeinginan. Na'udzubillah, berarti menisbatkan Nabi Yusuf itu sama dengan Zulaikha, yaitu sama-sama berkeinginan untuk berzina. Itu kan berarti mengatakan, menisbatkan sifat yang tidak layak bagi Nabi. Itu berarti mencela Nabi. Karena Nabi sama dengan orang-orang lain, orang seperti kita, manusia biasa. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa kullam faddalna 'alal alamin. Setiap mereka dari para nabi itu saya lebihkan dari semua alam, dari semua manusia, mereka itu lebih. Kalau Nabi Yusuf dikatakan bahwasanya dia berkeinginan zina sama dengan kita, apa bedanya terus? Terus apa bedanya mereka dengan kita? Coba. Berarti hamma di situ bukan artinya qasada, bukan beringinkan untuk zina, kalau itu ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa? Tapi artinya adalah dafa'a, ingin mendorong Zulaikha
bukan ingin berkeinginan seandainya tidak turun wahyu melarang untuk Nabi Yusuf mendorongnya. Jadi seandainya tidak ada turun wahyu, bahwasanya Nabi Yusuf dilarang mendorong, niscaya akan mendorong. Tapi karena turun wahyu, maka tidak jadi didorong. Kenapa? Supaya tidak perintahnya supaya tidak didorong karena seandainya didorong kemudian ada yang sobek, itu kan nanti akan menjadi bukti di pengadilan. Meskipun Nabi Yusuf tidak ada berkeinginan untuk berzina, tapi di pengadilan kan kata lain, harus ada bukti real, ada bukti yang nyata tentang bahwasanya dia berkeinginan atau tidak. Orang yang namanya keinginan atau tidak itu kan dalam hati. Tapi dalam pengadilan seandainya itu didorong, kemudian ada yang sobek, dilihat coba yang sobek mana? Bagian depan umpamanya. Nah ini tanda bukti bahwasanya kamu ingin berzina. Itu seandainya itu didorong. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf untuk tidak didorong. Walaupun seperti itu tidak didorong, bahkan beralih untuk ke pintu untuk lari, akan tapi tetap Nabi Yusuf itu dipenjara oleh orang yang zalim, oleh raja yang zalim. Intinya Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain itu terhindar dari perbuatan yang tercela. Di antaranya adalah berkeinginan untuk berzina. Itu tidak mungkin. Makanya ayat tersebut itu bukan artinya adalah berkeinginan Nabi Yusuf untuk berzina. Tapi apa? Berkeinginan untuk mendorong seandainya tidak ada wahyu diperintahkan kepada Nabi Yusuf untuk tidak mendorongnya. Itu. Jadi termasuk perkataan yang mencela Nabi itu adalah menisbatkan sifat-sifat yang tidak layak bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini disebutkan bahwasanya para ulama atau dia mencela para ulama yang benar-benar terpercaya, dihina dia, itu juga maksiat. Seperti mengatakan, oh para ulama itu apa itu? Menjadikan orang-orang itu terbelenggu, tidak bebas untuk mengerjakan sesuatu. Itu kan produk ulama itu. Padahal ulama itu mengambilnya dengan keilmuannya, mengambil dari hadis, bahwasanya ulama tersebut mengambilnya dari Al-Quran terpercaya. Maka orang tersebut itu juga berdosa. Atau mencela Al-Quran. Mencela Al-Quran. Seperti perkataan yang mengatakan bahwasanya umpamanya ada seseorang membawa roti, membawa Al-Quran maksudnya, membawa Al-Quran, kemudian ditanya apa yang kamu bawa itu? Ini adalah sepotong roti. Na'udzubillah, berarti kan mencela Al-Quran. Dikatakan bahwasanya Al-Quran itu seperti halnya roti. Itu tidak boleh. Atau salah satu syiar agama Islam. Atau dia mencela syiar-syiar agama Islam, mencela azan, mencela iqamah, merendahkan azan, merendahkan iqamah, qomat, kamat, merendahkan jamaah, merendahkan Ka'bah, merendahkan masjid, itu kan ciri-ciri khas Islam semua. Intinya semua yang menjadi ciri-ciri khas Islam identik tidak akan keluar kecuali itu dari Islam, itu namanya syiar. Dihina, direndahkan, itu sangat berdosa. Sangat berdosa. Bahkan sebagiannya ada yang bisa mengeluarkan orang tersebut keluar dari Islam. Makanya kalau masalah agama, udahlah, kita kalau tidak tahu diam aja. Kalau tidak tahu kita diam aja. Jangan sampai kita ucapkan karena bergurau. Bergurau itu tidak menjadi alasan. Karena sering dia itu mengatakan yang tidak terkontrol sehingga dia keluar darinya dengan bergurau, itu tidak jadi alasan. Yang selamat itu adalah orang yang banyak diam kecuali dia itu tahu bahwasanya apa yang ia ucapkan itu adalah perkara yang baik. Jangan sampai karena mulut kita menyakiti orang lain. Jangan sampai, kan kita tidak tahu. Jangan-jangan kelihatannya itu biasa karena kita itu biasa bergurau, karena kita biasa, mungkin menurut dia biasa, tapi orang lain kan mungkin sakit, kan nggak tahu. Intinya apa? Ketika kita ingin mengatakan sesuatu, maka kita larikan kepada agama. Apakah dengan perkataan tersebut membuat orang tersebut itu tersakiti? Apakah dengan perkataan tersebut bahkan lebih-lebih membuat dia itu naudzubillah berdosa besar, bahkan
saking parahnya dia akan keluar dari Islam, naudzubillah, karena mulut. Makanya itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaru khotoya ibna adama min lisanihi. Kebanyakan kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu dari mulutnya. Bukankah orang saling bermusuhan karena mulut? Banyak. Bukankah seseorang itu satu kampung saling bunuh karena mulut? Iya, karena mulut. Makanya kita harus jaga lisan kita masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjaga mulut kita, kecuali kalau itu perkara yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Kita akan lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ramalan Waalaikumsalam penduduk langit itu ada juga para nabi kan Ustadz, penduduk langit? Setahu saya itu mereka memang ada di langit sebagian, tapi nanti akan dikebumikan di bumi itu. Tapi nanti saya tanyakan apakah seingat saya begitu, seingat saya mereka itu seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Isa lah, Nabi Isa, kemudian nabi-nabi yang menjaga langit itu, semuanya itu nanti yang masih hidup terutama itu nanti akan dikuburkan di bumi. Mereka adalah penduduk bumi, bukan penduduk langit. Penduduk langit itu adalah malaikat. Nah, itu. Tapi nanti saya tanyakan kepada yang lain. Kemudian apakah ramalan juga termasuk, Ustaz? Termasuk, ramalan juga tidak boleh. Tidak boleh orang tersebut meramal. Itu adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu tidak boleh. Itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bagaimana cara kita menghindari dosa besar karena berhukum dengan selain hukum Allah? Seperti putusan-putusan hakim yang seperti putusan-putusan hukum yang diputuskan oleh hakim. Ustadz, bagaimana cara kita menghindari dosa besar karena berhukum dengan selain hukum Allah? Pertama jelas belajar ilmu agama, hukum Allah yang bagaimana. Kalau seperti umpamanya ada hakim yang memutuskan hukum, seandainya hukum itu tidak tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis, yang berdosa itu kan hakimnya yang memutuskan, yang menghukumkan kepada seseorang dengan hukumkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seandainya itu tidak mengikuti sesuai dengan keputusan hakim, nanti kita akan membahayakan diri kita. Nah, kita kan termasuk orang yang terkena uzur berarti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini katanya itu amun, umum untuk semua sesuatu, untuk segala sesuatu. Jadi kalau memang benar-benar hukuman tersebut tidak kita bisa hindari, harus dilakukan. Kita kalau melawan nanti akan akan menjadi membahayakan kepada kita, ya gimana lagi. Kemudian Ustadz tentang menyebut kebaikan si mayit dengan suara lantang di sini yang jadi dosa besar, apakah suara lantangnya atau menyebut kebaikannya? Suara lantangnya. Suara lantangnya. Contoh seorang istri yang baru tinggal wafat suaminya, lalu saking rindunya dia menuliskan kebaikan suaminya di status sosial media. Bagaimana hukumnya di sini, Ustadz? Ya kalau menyebutkan kebaikan itu yang nggak apa-apa. Yang tidak boleh kan menyebutkan kejelekan ataupun menyebutkan kebaikan itu dengan suara lantang. Suara lantangnya yang tidak diperbolehkan. Nah, itu. Poin nomor 2, belajar atau mengajarkan ilmu yang berbahaya. Poin nomor 3, boleh dijelaskan kembali Ustadz, dan juga contoh dari setiap perkataan dengan mendorong pada kemaksiatan. Ya, seperti umpamanya mendorong kemaksiatan itu seperti contohnya umpamanya bunuhlah orang tersebut atau jauhilah orang tersebut tanpa ada sebab sesuatu. Disuruh menjauhi karena dengki atau bagaimana tanpa ada sebab
sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak. Beda kalau umpamanya disuruh menjauhi orang ini karena orang ini sering mabuk. Kalau dia itu sudah dijauhin, dia akan jera. Karena apa? Karena tidak ada orang-orang yang di sekelilingnya yang menaungi dia. Beda itu lagi, beda. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjauhi orang lain karena apa? Karena tidak ada sebab yang diperbolehkan oleh syarak. Itu kan tidak boleh orang tersebut bermusuhan dengan orang muslim. Tidak boleh. Berdiam diri untuk tidak menyapa dengan orang muslim kan tidak boleh lebih daripada 3 hari kalau tidak ada uzur yang dibenarkan. Tidak ada sebab yang dibenarkan. Itu maksudnya mendorong kepada kemaksiatan. Dengan mengatakan kepada orang lain, udah jauhilah si fulan itu. Tidak ada unsur yang dibenarkan oleh syara. Udah bunuhlah si fulan itu. Ataupun ya bunuhlah ataupun pukullah umpamanya. Itu seperti itu contohnya. Kalau yang melemahkan, ya seperti tadi, melemahkan untuk melaksanakan perkara yang wajib, lagi enak-enak kerja, asik-asik kerja, ataupun nonton TV, ataupun lagi masak. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya, ayo ini sudah zuhur, sudah jelas-jelas zuhur, ini sudah masuk dengan ilmunya bahwasanya ini sudah masuk zuhur. Ayo kita sholat. Kemudian dia menjawab, ini apa namanya, sayang ini, tanggung ini umpamanya, nanggung ini. Menunda-nunda itu sampai keluar waktunya. Sampai keluar waktunya, maka itu yang diharamkan. Tapi kalau menunda sholat, artinya ingin mengerjakan sholat di akhir waktu selama semua rakaat itu masih dalam waktu, maka itu diperbolehkan. Tapi yang lebih utama mengerjakan sholat itu adalah di awal waktu. Baik, nomor 2 belajar, ya begitu, dengan mendorong pada kemaksiatan. Itu tadi yang kita jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat.